alladzi 'allama bidunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, yang diantaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga puasa Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Salam dan salam tak lupa kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kesempatan kali ini Devi dengan tutup yang berjudul Let's Cover the Aurat, tutup aurat. Di sebelumnya, apa kabar ayah bunda dan anak-anak solih-solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aurat berasal dari bahasa Al-Arabiyah yaitu hawira yang artinya memalukan. Sedangkan secara umum aurat adalah aib yang wajib kita tutupi. Jadi aurat adalah wajib bagi kaum atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Namun kalau untuk laki-laki auratnya yaitu dari pusar sampai lutut, sedangkan untuk perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada firman Allah surat Al-Ahzab ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allaha bighafurur rahima. Artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang mukmin agar menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang itu mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di zaman Rasul atau di zaman Nabi Muhammad, misalkan yaitu ketika Asma binti Abu Bakar belum pernah menemui Rasulullah dan berpegang tipis. Kemudian Rasulullah berkata dan bersabda, wahai Asma, sesungguhnya wanita yang sudah balik tidak boleh terlihat ini dari ini, yaitu beliau menunjukkan wajah dan telapak tangan. Jadi dari firman Allah tadi, dari kisah tadi jelas bahwa kita sebagai umat muslim, yaitu muslimah, diwajibkan memakai jilbab atau pakaian yang menutup aurat. Menutup aurat bukan saja ketika kita berpakaian badan kita, bukan, tetapi tidak tipis dan tidak menonjolkan bentuk tubuh kita. Itu baru namanya menutup aurat. Tapi ketika kita masih berpakaiannya tipis, merawat, terus masih membentuk bagian tubuh kita, itu berarti belum menutup aurat. Dan Rasulullah bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang tidak pernah dilihat, yaitu yang pertama yaitu suatu kaum yang memiliki cemeti atau cambuk untuk memukul manusia, yaitu pemimpin yang sulit. Yang kedua yaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang
berpaling, ketaatan, dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti ini tidak masuk surga dan tidak mencium harum baunya surga. Sedangkan bau harumnya surga tercium dari jarak sekian sampai sekian. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Nah, di sini juga kita sudah bisa ya. Kita tidak boleh berpakaiannya tipis atau berpakaian tapi seperti telanjang. Karena sekali kan jika kita masih berpakaian tapi yang tipis atau menonjolkan bagian tubuh kita, maka kita tidak bisa masuk surga. Bahkan kita tidak bisa mencium harum baunya surga. Alhamdulillah mendayu. Jadi ketika kita ingin menutup aurat kita, tidak usah pikirkan kalau kita masih buruk, tapi kita melakukan kewajiban yaitu menutup aurat. Setelah kita menutup aurat, insya Allah itu akan seiring bertambah baik. Contoh ketika kita sudah menutup aurat kita mau berjalan ke tempat yang buruk, malu sama jilbab kita, malu sama pakaian kita bicara yang tidak baik, kita malu saya tidak pakai jilbab tapi ngomongnya masih yang buruk. Ketika kita masih mau menyinjung orang lain sama dengan malu, nah dengan kita dengan pertama kita niat melakukan kewajiban karena Allah menutup aurat, yang kedua agar kita insya Allah berkumpul lagi ya. Jadi kita tidak usah takut untuk memulai suatu kebaikan. Jadi intinya ketika kita sudah menutup aurat, maka kita pertama sudah melakukan kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, kita insya Allah Rasulullah akan kenal kita ketika kita kembali ke rohnya. Dan yang ketiga, itu kita semakin baik akhlaknya dan bekal kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.